kudeta ini dilatar belakangi oleh hasrat dari pemimpin negara ini atau Alpha Condé, Presiden Alpha Condé untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Apa yang terjadi di negara Guinea itu mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ketika kita memperpanjang masa jabatan presiden, tetapi pola dan cara memimpinnya sama seperti hari ini kan seakan-akan kita masuk pada jurang yang sama. Halo, kembali lagi bersama saya Yusriliza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan kudeta yang terjadi di salah satu negara di Afrika Barat, yakni negara Guinea. Kudeta ini dilakukan oleh militer kepada pemerintah yang berkuasa di bawah kepemimpinan Presiden Alpha Condé. Nah, teman-teman semua, kudeta ini berbeda dengan kudeta yang terjadi di Myanmar dan apa yang terjadi di Afghanistan. Kudeta ini dilatar belakangi oleh dua hal menurut saya. Yang pertama adalah kudeta ini dilatar belakangi oleh hasrat dari pemimpin negara ini atau Alpha Condé, Presiden Alpha Condé untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Kemudian kedua, produk-produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Alpha Condé atau presiden yang berkuasa tidak mampu memberikan jawaban atau kebahagiaan kepada rakyatnya. Misalkan seperti presiden menaikkan tarif pajak, kemudian menaikkan harga BBM. Dan teman-teman semua, ini menjadi menarik untuk saya bicarakan. Kenapa kemudian kudeta di negara Guinea saya bicarakan di konten kali ini? Karena apa yang terjadi di negara Guinea itu mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia. Misalkan seperti penaikan tarif pajak, itu terjadi di Indonesia. Kemudian misalkan naiknya harga BBM, itu juga terjadi di Indonesia. Dan kemudian wacana atau perpanjangan masa jabatan presiden itu sedang berlangsung di Indonesia dan menjadi topik pembicaraan di media di Indonesia. Nah, ini menjadi menarik untuk kita bicarakan agar kemudian memberikan pesan dan sinyal kepada pemerintah kita bahwa memang jangan sampai apa yang terjadi di negara Guinea ini justru terjadi di Indonesia ketika pejabat negara kita, ketika presiden, ketika elit politik kita mempunyai hasrat yang berlebih untuk memperpanjang masa jabatan presiden, tetapi tidak memperhatikan bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat bukan hanya sekedar memperpanjang masa jabatan presiden, tetapi yang dibutuhkan oleh rakyat adalah mereka mendapatkan kesejahteraan, mereka mendapatkan kebahagiaan, rakyat mendapatkan kepastian hukum dari segala apa yang dilakukan oleh kekuasaan. Nah, teman-teman semua, sebelum kita membicarakan berkaitan dengan Indonesia, saya ingin menceritakan sedikit ya berkaitan dengan kudeta yang terjadi di Guinea. Cerita ini bermula ketika Alpha Condé ini menjadi presiden di tahun 2010. Perlu kita tahu bahwa Alpha Condé ini adalah sebelumnya merupakan pimpinan dari kubu oposisi di rejim sebelum Alpha Condé ini menjadi presiden, atau sebelum tahun 2010. Nah, di tahun 2010, Alpha Condé terpilih menjadi presiden Guinea melalui proses demokrasi secara langsung atau melalui pemilu yang demokratik di negara tersebut. Kemudian, di tahun 2015, Alpha Condé kemudian terpilih lagi menjadi presiden di negara Guinea. Dan puncak dari keresahan publik, puncak dari kemarahan rakyat Guinea itu justru dilatar belakangi ketika Alpha Condé ini menjabat 2 periode sebagai presiden Guinea, ada rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sehingga yang dilakukan oleh Alpha Condé ini bukan hanya rencana, tetapi justru ya amandemen dari konstitusinya itu terlaksana. Nah, kalau di Indonesia kan ya untuk memperpanjang masa jabatan presiden, maka kita perlu untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau di negara Guinea, Alpha Condé melakukan amandemen terhadap konstitusi negara tersebut. Sehingga masa jabatan presiden di negara tersebut kemudian diperpanjang. Dan setelah beberapa waktu setelah amandemen itu dilaksanakan, pemilu dilaksanakan. Dan Alpha Condé kembali terpilih menjadi presiden untuk ketiga kalinya di negara tersebut. Yang menjadi klimaks dari kekecewaan publik setelah diperpanjangnya masa jabatan presiden adalah
ketika menjadi presiden di akhir tahun 2020 sampai hari ini, sampai tahun 2021, Alpha Conde mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru tidak membahagiakan rakyat. Banyak kebijakan yang justru bertentangan dari apa yang diinginkan oleh rakyat. Misalkan seperti menaikkan pajak, kemudian menaikkan harga BBM. Dan ini kemudian menjadi alasan sehingga militer mengatasnamakan kepentingan rakyat, akhirnya mengkudeta Presiden Alpha Conde dari jabatannya sebagai presiden dan menangkap Alpha Conde. Nah, teman-teman semua, yang ingin saya sampaikan adalah di konten kali ini, jangan sampai kemudian apa yang terjadi di negara Guinea itu kemudian terjadi di Indonesia. Karena seperti yang kita perhatikan, pola-pola yang seperti itu justru kemudian ada di Indonesia. Kejadian-kejadian seperti penaikan pajak, penaikan harga BBM itu sudah terjadi di Indonesia. Dan hari ini, perbincangan berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan presiden itu udah bermunculan di media-media kita. Bahkan banyak yang sudah mendeklarasikan, misalkan seperti ada kubu yang pro Jokowi, Prabowo untuk menjabat sebagai presiden di tahun 2024. Nah, ini kan adalah pola-pola yang muncul di ruang-ruang publik kita. Tetapi bukan hanya itu, justru yang semakin mengkhawatirkan adalah ketika banyak partai politik, banyak partai-partai yang awalnya oposisi kemudian bergabung ke lingkaran kekuasaan, dan ini semakin memperkokoh kekuasaan. Kekhawatiran saya justru semakin kokohnya kekuasaan ini, maka akan semakin memudahkan terrealisasinya amandemen Undang-Undang Dasar dan pasal mengenai masa jabatan presiden itu dirubah. Yang awalnya hanya 10 tahun atau 2 periode, sehingga menjadi 3 periode. Nah, ini bisa saja terjadi gitu loh, karena memang counter argumen yang terjadi di parlemen kita melalui oposisi itu lemah. Karena partai-partai politik yang bergabung ke lingkaran kekuasaan itu sangat besar, sangat banyak. Sehingga kekhawatiran saya adalah persekongkolan-persekongkolan yang berakibat pada perpanjangan masa jabatan presiden ini dapat realisasi. Seperti yang saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, jangan sampai kemudian perpanjangan masa jabatan presiden ini hanya akan memperpanjang kesengsaraan rakyat, bukan memperpanjang kebahagiaan rakyat. Karena akan percuma ketika kita memperpanjang masa jabatan presiden, tetapi pola dan cara memimpinnya sama seperti hari ini. Ini kan seakan-akan kita masuk pada jurang yang sama, di mana pemerintah kita tidak mampu menghadirkan lagi kebijakan yang mampu memberikan kebahagiaan buat rakyat. Ketika di rejim hari ini saja, sebelum wacana 3 periode dilaksanakan, ada banyak ketimpangan dalam proses penegakan hukum. Ada kejahatan HAM yang tidak diselesaikan. Bahkan banyak kasus korupsi yang muncul gitu loh, yang kemudian diproses tidak adil di dalam proses penegakan hukum, di mana kita lihat bahwa para koruptor hanya dihukum 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tetapi orang-orang yang dalam artian jauh dari kekuasaan, orang-orang yang tidak mempunyai power itu bisa saja diperlakukan semena-mena dalam proses penegakan hukum. Ini kan sesuatu hal yang kita tidak inginkan, dan ini sudah kita perhatikan di ruang-ruang publik kita. Maka dari itu, kesadaran itu harus dimiliki oleh pejabat negara kita. Kesadaran itu harusnya dimiliki oleh para elit politik kita, oleh pemimpin kita hari ini, bahwa memaksakan hasrat untuk memperpanjang masa jabatan presiden, hasrat untuk memperpanjang atau melanggengkan kekuasaan, ini adalah sebuah kekeliruan. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai reformasi. Kita bisa bayangkan, demokrasi itu mengamini adanya suksesi kekuasaan, adanya sirkulasi kekuasaan, adanya perpindahan kekuasaan, estafet kekuasaan dari tangan anak bangsa yang satu ke anak bangsa yang lainnya. Artinya ketika masa jabatan itu diperpanjang, maka estafet kepemimpinan itu akan tersendat gitu loh. Akan hanya berpangku pada satu orang. Misalkan hari ini Presiden Joko Widodo, kan kemungkinan Presiden Joko Widodo untuk menjadi presiden selanjutnya itu ada. Artinya menghilangkan kemungkinan anak bangsa yang lain untuk mendapatkan itu semua, untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Terlebih lagi bahwa cara kepemimpinan hari ini menurut saya jauh dari apa yang kita inginkan. Kemudian kedua, selain mengkhianati nilai demokrasi, juga mengkhianati
Apa kehendak dari reformasi? Salah satu tujuan dari reformasi adalah bagaimana kita bisa membatasi masa jabatan presiden. Yang dulu ketika Orde Baru, masa jabatan presiden itu tidak dibatasi, sehingga Soeharto bisa berkuasa di Indonesia selama 32 tahun. Reformasi meledak. Banyak rakyat, mahasiswa yang memperjuangkan reformasi. Bukan hanya bercucur keringat, bukan hanya bergelimang darah, bahkan mereka menginvestasikan nyawa mereka untuk kemerdekaan demokrasi, untuk nilai-nilai demokrasi tumbuh subur di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini sekaligus memberikan kritik kepada orang-orang atau aktivis 98 yang berada di lingkaran kekuasaan. Masa iya, ya, aktivis hari ini yang ada di lingkaran kekuasaan tidak menegur atau mengingatkan kepada kekuasaan hari ini atau kepada elit politik kita hari ini bahwa harus ada nurani di situ, bahwa ada perjuangan dari mahasiswa tahun 98, ada perjuangan dari pejuang-pejuang reformasi di tahun 98 yang bahkan meninggal dunia hanya untuk mempertahankan bahwa otoritarianisme itu tidak boleh ada, bahwa masa jabatan presiden itu harus dibatasi. Karena kita perlu tahu bahwa antara masa jabatan presiden yang panjang dengan kemungkinan adanya otoritarianisme itu besar sekali. Sangat mungkin itu terjadi. Karena ketika kekuasaan itu merasa superior, di situ rentan adanya kezoliman, di situ rentan adanya diskriminasi kepada rakyat, di situ rentan adanya korupsi, nepotisme, dan kolusi. Sehingga itu harus kita cegah secara bersama, itu harus kita batasi. Dan konten ini sebagai pengingat kepada para pejabat negara kita hari ini, para pemimpin kita, para elit politik hari ini, bahwa yang terjadi di negara Guinea jangan sampai terjadi di Indonesia. Karena ketika kudeta terjadi, maka di situ rentan terjadinya konflik. Ada konflik horizontal antara masyarakat. Kita tidak menginginkan adanya konflik horizontal antara masyarakat, karena kita menginginkan adanya kondusivitas di dalam bernegara. Kita harus paham bahwa untuk membangun bangsa ini ya bukan hanya dengan memperpanjang masa jabatan presiden, tetapi cara yang tepat untuk membangun bangsa ini adalah bagaimana kita menghidupkan demokrasi, bagaimana kita memungkinkan adanya sirkulasi kekuasaan. Jika itu semua dapat tercapai, rasa-rasanya ya pemimpin yang baru dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Hari ini, produk kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan, oleh pemerintah hari ini cukup membosankan, cukup membuat rakyat muak, cukup mengecewakan rakyat dari seluruh pelosok Nusantara. Sehingga harus ada terobosan. Apa yang terjadi di Guinea jangan sampai terjadi di Indonesia, dan apa yang terjadi hari ini dapat diselesaikan sesegera mungkin oleh kekuasaan.